Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Lukis yang dirahmati Allah, sebelum kami sampaikan beberapa hal, kami ingatkan kepada jamaah semuanya yang masih berada di luar, kami persilakan untuk masuk dan mengisi saf yang ada di depan. Dan juga bagi jamaah yang membawa kendaraan roda 4 ataupun roda 2, kami harapkan bisa memarkirkan kendaraannya dengan rapi, agar nantinya jamaah yang akan menuju sampai dan juga membawa kendaraan bisa mendapatkan tempat parkir. Dan juga kami mohonkan dan ingatkan lagi kepada anak-anak sekalian, agar bisa tetap tertib sampai dengan sholat Jumat nanti selesai kita laksanakan. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu 'ala din kulli wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar sampai dengan detik ini, dan bisa melangkahkan kaki ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dan semoga seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berupa salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga semoga kita kelak sebagai umatnya bisa mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tidaklah berkurang rezeki seseorang karena bersedekah. Barang siapa menahan makanan dan makanan itu busuk di tangannya, maka Allah akan menahan rizkinya dan rizkinya itu busuk di tangannya. Hadis riwayat Ahmad. Perlu kami sampaikan kepada jamaah sekalian, berdasarkan laporan dari bagian keuangan, bahwasanya sampai dengan kemarin pemasukan ke masjid kita adalah Rp4.250.000 dan pengeluaran adalah Rp5.101.500, sehingga sampai dengan saat ini saldo kas kita adalah Rp19.500. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah balas dan lipat gandakan kebaikan jamaah semuanya. Dan juga perlu kami informasikan bahwasanya hari ini 14 Syawal 1447 Hijriah bertepatan dengan 3 April 2026 Masehi. Waktu Jumat kita adalah jam 12:15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Imam Khotib alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Miki Supriyanto MPD. Dan muadzin nanti kami mohonkan kepada saudara kami Yoyo. Perlu kami beritahukan dan informasikan kepada jamaah semuanya bahwasanya kita memiliki kegiatan pengajian setelah bulan Ramadan ini akan langsung kita mulai kembali, yaitu pengajian bapak-bapak yang hampir setiap malam pada maghrib sampai dengan isya, yang dibimbing langsung oleh Ustadz Chandra dan juga Ustadz Dedi Ebrizal. Dan juga pengajian ibu-ibu pada siang Selasa dan Jumat, pengajian anak-anak di TPQ setiap hari Selasa sore sampai dengan Sabtu pada asar, dan juga pengajian Minggu malam yang dibimbing oleh Ustadz Latif dalam rangka memperbaiki bacaan dan tahsin. Dan juga kegiatan tausiah subuh Jumat yang diisi oleh Ustadz yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan sudah kita mulai kembali dari Jumat tadi, dan diteruskan dengan sarapan bersama. Dan juga pembagian beras dalam program ATM beras tetap kita laksanakan sampai dengan saat ini.
Alhamdulillah sudah ada penerima 20 orang kaum mustahik, dan tidak menutup kemungkinan dari peserta 20 orang itu dan partisipasi dari jamaah semuanya akan kita luaskan lagi dan perbanyak lagi, sehingga nantinya kegiatan itu bisa dirasakan oleh lebih banyak orang lagi. Dan juga perlu kami beritahukan kepada jamaah semuanya, seperti yang kita lihat dari dalam masjid, bahwasanya pada saat ini kita sedang ada kegiatan mengganti jendela kita dengan jendela kaca yang insya Allah nantinya mungkin akan dilanjutkan dengan pemasangan AC, dan sehingga itu semua dilaksanakan untuk kenyamanan kita semua, dan semoga nantinya masjid kita semakin makmur dan juga keimanan kita ditingkatkan sehingga kita menjadi seorang muslim yang bertakwa. Dan perlu kami ingatkan juga bahwa kegiatan tabungan kurban terus kita laksanakan dengan total tabungan adalah Rp2.750.000 yang bisa diangsur setiap Jumatnya dengan nilai Rp50.000 per Jumat. Dan kami harapkan kepada jamaah peserta bahwasanya beberapa bulan sebelum pelaksanaan agar bisa dilunasi, sehingga kita masih berkesempatan untuk mendapatkan dan mencari hewan kurban terbaik yang bisa kita sembelih pada hari H dan kita bagikan kepada saudara-saudara kita. Dan juga kami ingatkan bahwa dan kami informasikan kepada jamaah semuanya bahwasanya di Masjid Wukif juga ada fasilitas ambulan yang bisa dipergunakan oleh siapapun yang membutuhkan, baik itu membawa orang sakit ataupun juga membawa jenazah ke tempat pemakaman. Itu bisa menghubungi DKM, dan nanti ada nomor DKM yang bisa disimpan kepada jamaah semuanya, yaitu 0821 7659 3315. Berkenaan itu juga bisa disampaikan informasi apapun kepada DKM yang sifatnya membangun, sehingga nantinya kami akan memperbaiki, sehingga ke depan kami sebagai takmir bisa memberikan pelayanan terbaik pada seluruh jamaah. Dan juga perlu kami ingatkan kepada jamaah semuanya bahwasanya pernah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu berkata kepada temanmu dengan perkataan diamlah, padahal imam khotib sedang berkhutbah, maka sungguh sia-sialah sholat Jumatmu. Oleh karena itu kami ingatkan kepada jamaah, mari kita dengarkan secara seksama apa yang disampaikan oleh khatib dan memetik segala kebaikan yang disampaikan dan kita pakai untuk menjalani kehidupan kita dunia, dan semoga kita bisa diselamatkan di kehidupan kita akhirat kelak. Demikianlah hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyamul Islam ala khamsin, syahadati asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, aqimis shalah wa atuz zakat wa shoma Ramadan wa hajja bait. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah kecuali ucapan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita pada kesempatan ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bersimpu di hadapannya pada hari ini, yaitu hari Jumat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam
semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa risalah Islam hingga sampai kepada kita saat ini. Beliau yang sampai akhir hayatnya selalu mengingat umatnya. Ummati, ummati, ummati. Marilah kita senantiasa selalu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menjauhi larangannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, janganlah kita mati kecuali dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah kita pada kesempatan ini adalah istiqomah jalan menuju takwa. Ramadan telah berlalu, sudah semakin jauh meninggalkan kita. Saat ini kita sudah berada di tanggal 15 Syawal 1447 Hijriah. Suasana Ramadan rasanya semakin memudar. Lantunan ayat suci Al-Quran selalu terdengar di setiap habis salat. Kini sudah mulai menghilang ramainya masjid oleh jamaah yang melakukan qiyamul lail atau salat tarawih. Sudah tidak ada lagi. Pertanyaan yang muncul, bagaimana dengan ibadah kita? Bagaimana dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita yang senantiasa kita lantunkan selama bulan Ramadan? Adakah kita selalu mengulang-ulang bacaan itu? Adakah kita yang selalu menanti-nanti waktu sholat di masjid di bulan Syawal ini? Atau bahkan sebaliknya, setelah Ramadan berlalu, ibadah-ibadah kita pun berlalu, sehingga kita kembali kepada kebiasaan-kebiasaan yang negatif yang sebelumnya kita lakukan. Kita jauh meninggalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Ramadan ajarkan kepada kita. Dan yakinlah jamaah sekalian, dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala akan membawa kita pada ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah adalah jalan menuju takwa. Oleh karenanya harus diupayakan dengan sungguh-sungguh agar tercapai tujuan Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Endingnya adalah bagaimana kita menjadi orang yang takwa, menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang istiqomah dengan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah Ramadan kita. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, sudahkah berhasil Ramadan mendidik kita selama 1 bulan penuh? Sehingga dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, apakah ibadah ini istiqomah kita lakukan dalam bulan-bulan yang lain? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Bukan orang yang paling berpangkat, bukan orang yang paling banyak hartanya, tapi bagaimana ketakwaan ketika dia dapatkan pada saat bulan Ramadan, kemudian dia istiqomah dengan ibadah-ibadah tersebut,
di bulan-bulan lain, di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Itu menjadi tolak ukur bahwa Ramadan telah berhasil mendidik kita untuk menjadi orang yang senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita agar senantiasa menjadi orang yang istiqomah dalam ketaatan pasca Ramadan ini? Yang pertama, kita perkuat iman dengan menjaga sholat 5 waktu kita. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang apa yang harus kita lakukan, amalan apa yang harus kita lakukan, maka dijawab oleh Rasulullah SAW yang pertama adalah sholat. Sholat tepat pada waktunya. Sa'atun Nabi SAW, ayyuhal amila ahabbu ilallah, qala as-salatu ala waqtiha. Kata Rasulullah SAW, sholatlah tepat pada waktunya. Ketika suara azan berkumandang, jamaah sekalian, itu tandanya panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersegeralah kita mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita datangi panggilan Allah, karena ini adalah kewajiban kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang taat kepada Allah. Dan insya Allah ketika panggilan Allah kita segerakan, maka Allah pun akan menyegerakan hajat-hajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun hajat kita, kebaikan kita, rezeki kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyegerakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun posisi kita sedang di kantor, ketika mendengar suara azan, segera, karena itu adalah panggilan Allah. Tidak ada waktu kita untuk berleha-leha, bersantai-santai. Ketika mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka bersegera kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mendahulukan orang, mendahulukan manusia, mendahulukan panggilan manusia, panggilan atasan, sementara panggilan Allah kita kesampingkan. Maka mudah-mudahan kita senantiasa selalu istiqomah dengan salat 5 waktu kita. Yang kedua, apa saja yang diperintahkan, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Qultu summa ayu, qala birrul walidain. Kata Rasulullah SAW, yang berikutnya setelah sholat adalah berbakti kepada kedua orang tua. Maka bersyukurlah jamaah sekalian, bagi kita yang masih mempunyai orang tua, orang tuanya masih berada di sisinya, orang tuanya masih hidup, masih bisa kita berbakti kepada orang tua dengan secara langsung. Tetapi bagi kita yang orang tuanya sudah tiada, mari kita selalu mendoakan orang tua kita. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita senantiasa selalu menjaga bakti kita kepada orang tua, maka ini salah satu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, apalagi ya Rasulullah? Yang ketiga, jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat saudara-saudara kita yang ada jauh di sana,
di Palestina, di Iran, berjuang, berjihad di jalan Allah dengan mengangkat senjata. Tapi kita di negara Indonesia aman, tentram, damai. Maka jihad kita bukan angkat senjata, tapi bagaimana kita mengeluarkan harta kita, bagaimana kita mengajarkan ilmu kita, bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat, bagaimana kita mengajak orang untuk beribadah kepada Allah. Maka inilah jihad yang harus kita lakukan. Kita ajak keluarga kita, anak kita, istri kita, saudara-saudara kita untuk kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai makhluk sosial sangat membutuhkan peringatan-peringatan, nasihat-nasihat dari orang lain. Yang inilah kemudian akan menyadarkan kita tentang bagaimana kita menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi orang yang selalu berupaya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu jamaah yang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, mari kita perbanyak salat sunnah. Kalau di bulan Ramadan kita salat tarawih, salat witir, salat duha, selalu kita jaga. Di luar Ramadan pun kita harus tetap memperbanyak salat sunnah kita, salat tahajud, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Isra ayat 79 dan 80. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah agar kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambah rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah yang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat sunnah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya adalah bagaimana kita selalu menjaga salat tahajud kita di sepertiga malam. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa selalu menjaga salat sunnah, terutama salat tahajud kita. Yang ketiga, kita memperbanyak bacaan Al-Quran kita. Bacaan Al-Quran kita bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi bagaimana kita juga memperbanyak bacaan Al-Quran pada bulan-bulan yang lain. Di bulan Syawal kita perbanyak lagi bacaan Al-Quran kita. Ramadan sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita bertadarus membaca Al-Quran. Di luar Ramadan pun kita selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran. Karena setiap bacaan Al-Quran itu Allah lipat gandakan pahalanya. Dengan kita selalu membaca Al-Quran, kita akan menjadi orang yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, manusia terbaik. Khairun nas anfa'ahum khairukum man ta'lamal Qur'an wa amalahu. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah SAW, adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka bagi kita jemaah sekalian yang belum mampu membaca Al-Quran, kembali kita
mencari guru untuk belajar Al-Quran. Lebih-lebih di Masjid Rukis ini yang kita ketahui banyak sekali kegiatan-kegiatan. Ada kegiatan belajar baca Al-Quran. Maka ini salah satu bentuk bagaimana kita selalu berupaya untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran. Jangan sampai umur kita panjang, tetapi kita tidak sempat untuk belajar Al-Quran. Waktu kita banyak, tapi kita tidak sempat untuk belajar membaca Al-Quran. Sementara waktu kita gunakan untuk hal-hal yang lain di luar untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan waktu kepada kita untuk belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Yang keempat, jamaah yang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau di bulan Ramadan kita diperintahkan saum dan itu hukumnya wajib, maka di bulan-bulan lain di luar Ramadan ada puasa-puasa sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa Daud. Dan sekarang di bulan Syawal ada puasa 6 hari di bulan Syawal yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang puasa Ramadan 1 bulan kemudian diiringi dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka dia seolah-olah berpuasa setahun. Maka jamaah yang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk selalu menjaga bagaimana kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan kita. Baik itu amalan wajib maupun baik amalan sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Yang kelima, mari kita perbanyak sedekah. Karena sedekah ini akan menambah harta kita. Sedekah akan menyehatkan kita. Sedekah akan melipat gandakan rezeki yang kita miliki, bukan mengurangi. Maka mudah-mudahan Allah titipkan rezeki yang baik kepada kita, kemudian kita ringankan tangan kita untuk mengeluarkannya untuk orang lain dan rumah-rumah ibadah atau tempat-tempat yang di situ orang belajar agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa istiqomah dengan amalan, dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi di bulan-bulan yang lainnya. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fi jazadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'budana wa tammin taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala zikrullah akbar. Aqimis shalah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istaqimu wa'tadilu sufahu. Lurus dan rapatkan shaf. Jamaah sekalian, tolong perhatikan kanan kiri kita. Kalau ada shaf yang kosong, tolong diisi. Karena salah satu kesempurnaan dari sholat kita adalah shaf lurus dan rapat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'in afala tatadhakkarun. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi summa ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim.
الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنزلناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Amin.
Astagfirullah.